pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muji Harjo MSI, mantan Wakil Ketua KPAI, selaku Rektor Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama, dan juga selaku observer internal pada pagi hari ini ya, Bang Dullah ya. Dan juga ada Ibu yang terhormat Ibu Putu Elvina, SPSI MM, selaku Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, dan juga selaku observer eksternal pada pagi hari ini. Dan yang terhormat Bapak Rialdo Rezeki, MLT Esos, MIKOM, selaku observer internal juga pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati juga para calon panitia seleksi, pansel, PPKS, serta Bapak Ibu para hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini di dalam Zoom meeting. Baik, marilah kita langsungkan saja acara untuk uji publik calon panitia seleksi Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Sebelum masuk ke sesi presentasi oleh calon panitia seleksi PPKS, kita di sini kita persilahkan dulu prakata kepada yang terhormat Bapak Rialdo Rezeki MLT Esos MIKOM selaku observer internal. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Citra. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi Pak Rektor menyampaikan ke saya, Bu terhormat Ibu Putu, tadi Pak Rektor lagi rapat dengan LDikti. Jadi beliau bilang bisa dimulai saja, nanti beliau menyusul untuk ikut acara ini. Jadi tadi Pak Rektor cuma bilang semoga nanti acara ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menjalankannya dengan benar gitu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah kita bahas sebelumnya. Semoga nanti para pansel yang sudah terpilih kemarin sebagaimana sudah kita sosialisasikan di kampus bisa mengikuti acara ini, dan tentu saja terima kasih buat Ibu Putu Elvina yang sudah berkenan bergabung dalam uji publik Pansel Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama pada tanggal 8 Mei 2024. Dengan demikian uji publik Pansel PPKS Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita langsungkan saja ke sesi presentasi dari calon panitia seleksi Satuan Tugas PPKS. Kami persilahkan kepada Ibu Dwi Ajeng Widyarini, Esos MIKOM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita melakukan uji publik calon panitia seleksi Satuan Tugas untuk PPKS Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Perkenalkan, nama saya Dwi Ajeng Widyarini. Saya menjadi dosen di Vkom UPDMB dan salah satu materi yang saya ajarkan di Vkom adalah kajian gender. Dan ini menjadi sesuatu hal yang juga menjadi hal yang menjadi berpengaruh terkait dengan uji publik calon panitia seleksi PPKS ini. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu, dan terutama sekali untuk Ibu Putu atas kehadirannya pada pagi hari ini dan teman-teman semuanya. Kita akan melihat dulu latar belakang terkait dengan data atau kasus terkait kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Berdasarkan data bahwa laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2015 hingga 2021, kampus yang harusnya menjadi lembaga pendidikan yang aman bagi mahasiswa menjadi tempat yang amat sangat tidak aman, karena terlihat dari laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, ternyata kampus memiliki tingkat laporan yang paling tinggi dibandingkan
pendidikan, lingkungan pendidikan lainnya. Dan ini menjadi concern kita semua bahwa ini merupakan fenomena gunung es terkait dengan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hari ini kita bisa melihat bahwa adanya relasi kuasa di lingkungan kampus yang mungkin saja terjadi antara dosen dengan mahasiswa, pimpinan dengan karyawan, atau antar mahasiswa atau lingkungan lainnya. Adanya juga misalnya terkait banyaknya kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang jarang sekali dilaporkan oleh korban karena ada trauma pada korban sehingga ketika mereka ingin melaporkan mereka enggan karena ada trauma yang dia harus hadapi saat menceritakan kembali peristiwa yang ia alami. Lalu juga ada penanganan kasus kekerasan seksual yang tidak berpihak pada korban karena situasi dan kondisi di lingkungan pendidikan tersebut mungkin tidak memiliki perspektif gender dan memiliki kecenderungan misalnya bahwa itu adalah melihat bahwa kasus kekerasan seksual di kampus itu merupakan sebuah aib yang harus ditutupi karena itu dapat mencoreng nama kampus. Lalu selanjutnya tidak ada ketegasan pemberian sanksi pada pelaku terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan tidak mampunya lingkungan terdekat dari korban itu memberikan perlindungan terhadap korban. Sehingga justru malah kadang-kadang terjadi victim blaming terhadap korban. Dan ini menjadi sebuah lingkaran yang tidak terputus dan mengakibatkan fenomena gunung es terkait dengan kasus kekerasan seksual di kampus. Lalu apa yang bisa menjadi harapan buat kita semua? Bahwa dengan adanya kasus-kasus kekerasan di kampus, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi sebuah sarana buat kita semua untuk menjadikan kampus sebagai salah satu institusi pendidikan yang aman untuk semuanya. Ditambah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ini menjadi sebuah harapan terhadap proses penanganan kasus KS di lingkungan kampus yang berpihak pada korban dan memiliki struktur yang cukup mumpuni. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Profesor Dr. Mustopo terkait dengan PPKS? Yang pertama adalah menciptakan ruang yang memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan secara aman. Dan caranya adalah memiliki satuan tugas PPKS, di mana mereka bekerja dengan keberpihakan pada korban, memahami konsep keadilan, non-diskriminatif, tidak konsen gitu ya, dan empati pada korban. Lalu memiliki pendekatan institusional, memiliki aturan terkait pelaku sebagai langkah tindakan tegas yang berlaku di lingkungan UPDMB. Jadi aturan-aturan itu dibuat secara rinci berdasarkan dengan aturan-aturan yang sudah dituangkan dalam permen yang sudah disebutkan di atas. Lalu apa saja yang juga bisa dilakukan adalah kolaborasi bersama menciptakan ruang aman bagi Sivitas Akademika, bukan hanya mahasiswa, dosen, karyawan, maupun orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan di lingkungan Vkom UPDMB harus bisa melihat bahwa lingkungan lingkungan UPDMB sebagai lingkungan yang memang aman, dan ini adalah bukan kerja Satgas ataupun Pansel, tapi kerja semua orang untuk bisa berkolaborasi bersama menciptakan ruang aman tersebut.
Apa yang bisa dilakukan oleh Satgas ke depannya? Diharapkan ketika ada pemilihan Satgas, maka mereka mampu juga melakukan sosialisasi terkait PPKS, memberikan informasi terkait PPKS kepada sivitas akademiknya, bisa melalui seminar, bisa juga melalui media cetak, dalam hal ini ada pamflet ataupun sarana-sarana lainnya, dan media sosial. Di akun media sosial bisa dijadikan salah satu bentuk saluran untuk penyadaran mahasiswa maupun lingkungan di UPDMB terkait dengan PPKS. Adanya kolaborasi bersama dengan institusi terkait misalnya Komnas HAM, Komnas Perempuan, ada LBH Apik maupun SafeNet. Karena kalau saat ini kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, secara langsung, namun juga secara verbal melalui internet, itu juga memungkinkan bahwa si korban akan mendapati pesan-pesan yang tidak baik melalui jaringan media sosial. Dan ini kita harus waspadai bersama dengan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang memang concern dengan masalah-masalah terkait PPKS. Lalu menyediakan layanan laporan, membuat layanan laporan secara langsung maupun secara online dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, serta menjamin keamanan korban. Dan ini menjadi sesuatu hal yang penting juga bahwa Satgas PPKS itu juga harus memiliki sarana untuk supaya dia juga tidak burn out terhadap laporan-laporan yang dia terima. Oleh karena itu, Satgas PPKS juga memiliki hak untuk bisa memiliki ruang untuk bisa mengendapkan mungkin ya terkait dengan laporan-laporan yang sudah ada supaya mereka juga tidak burn out terhadap laporan-laporan yang ada. Maka Satgas PPKS ini harus membentuk tim yang solid supaya juga ke depannya dapat mengantisipasi terkait dengan hal-hal yang menjadi pekerjaannya nanti. Ini merupakan kata-kata yang mungkin bisa menjadi penutup pada sesi pagi hari ini. You're not victim for sharing your story. You are survivor setting the world on fire with your truth. And your light, your warm and raging courage oleh Alex Ill. Ini menjadi salah satu penguat bahwa korban dapat dapat sharing cerita dengan Satgas atau dengan lingkungan terdekatnya dengan aman dan menjadi pejuang sebagai orang yang survive dari situasi dan kondisi yang tidak diinginkan oleh semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan materinya kepada Ibu Ajeng, salah satu panitia seleksi PPKS pada pagi hari ini. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada presentase terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, lalu penanganan kasus terhadap pihak korban dan juga regulasi yang mungkin masih belum efektif. Oleh karena itu, dengan adanya PPKS ini diharapkan dapat mampu menciptakan ruang yang memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang aman, lalu juga untuk berkolaborasi juga menciptakan ruang yang aman bagi sivitas akademika. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita kepada calon panitia seleksi Satuan Tugas PPKS, Bapak Abdullah SEMM. Kami persilakan untuk share screen dulu. Silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Yang saya hormati Profesor dari Ibu Putu dan Pak Aldo serta Bapak Rektor, izinkan kami melakukan presentasi terkait dengan usulan saya sebagai calon panitia seleksi Satgas PPKS. Perkenalan nama saya Abdullah. Ya, status saya sebagai tenaga pendidik. Ya, pengalaman tugas tambahan saya sebagai kepala biro SDM, Kabak Prasarana dan Kabak TU. Sementara untuk organisasi karyawan, saya sebagai ketua
Ikatan Karyawan Universitas Profesor Dr. Mustopo. Organisasi keagamaan, saya sebagai Wakil Ketua DKM Masjid Bani Mustopo, dan pengalaman organisasi di saat kuliah, saya sebagai Ketua OSIS, sebagai Ketua Senat, dan sebagai Sekjen Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Universitas Profesor Dr. Mustopo. Izin dengan kami terkait dengan kekerasan seksual, saya sangat terinspirasi dan saya sangat konsen terkait dengan kekerasan seksual. Kenapa? Karena yang pasti yang jadi korban adalah kaum wanita. Nah, dikala kalau wanita menjadi korban, saya teringat orang tua saya. Artinya, apabila seseorang laki menyakiti seorang wanita, maka mungkin apakah dia tidak punya ibu gitu. Padahal ibu kita wanita. Jadi kalau saya sangat berpegang teguh terhadap orang tua saya, khususnya ibu kita, ya, karena ibu kita lah yang melahirkan. Nah, wanita lah itu merupakan kaum ibu kita. Maka saya sangat konsen terhadap untuk berperan dalam melakukan penyetopan kekerasan seksual, khususnya di Universitas Profesor Dr. Mustopo beragama. Saya tidak panjang lebar terkait dengan paparan saya. Saya ingin menciptakan kampus ini menjadi kampus yang manusiawi, kampus yang bermartabat, ya, inklusif, kolaboratif, tanpa adanya kekerasan. Di antara siapa? Yang pasti di antara mahasiswa, ya. Siapa lagi? Tenaga pendidik atau dosen, ya. Siapa lagi? Yaitu tenaga kependidikan, ya, dan warga kampus khususnya. Nah, ini harus kita berkolaborasi dalam rangka meningkatkan keamanan, kenyamanan bagi semua masyarakat yang ada di kampus terkait dengan kekerasan seksual. Nah, visi saya adalah, ya, ingin terwujudnya kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, inklusif, kolaboratif, tanpa adanya kekerasan di antara masyarakat kampus, khususnya di kampus Universitas Profesor Dr. Mustopo beragama. Nah, misinya terciptanya kehidupan kampus yang beretika dan berakhlak. Karena mudah-mudahan dan beretika dan berakhlak, dia ingat kalau apa yang dilakukan itu kembali lagi bahwa salah atau benar. Yang kedua, terciptanya lingkungan kampus yang bermartabat. Ya, dengan kita tidak melakukan hal-hal yang negatif, maka kita bisa meningkatkan harkat martabat kita. Nah, yang ketiga, menciptakan masyarakat kampus yang bersinergitas, ya, bersinergi antara dosen, mahasiswa, ya, tenaga pendidikan maupun warga kampus. Dan berikutnya adalah ya. Nah, program kerjanya, ya, satu, ya, apabila kami ditunjuk untuk menjadi pansel, kami ingin menyusun petunjuk teknis tentang seleksi satuan tugas, ya. Artinya pedoman-pedoman tentang PPKS, ya, kami harus mempersiapkan. Yang kedua, kami melaksanakan seleksi atas anggota satuan tugas yang untuk bertugas di kampus Universitas Profesor Dr. Mustopo. Yang berikutnya adalah merekomendasikan anggota satuan tugas kepada Pak Rektor. Nah, itu diantara tugas yang kami harus persiapkan. Mungkin itu saja yang kami bisa presentasikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Abdullah. Tadi juga sudah dijelaskan secara rinci bahwa stop kepada kekerasan seksual karena memang korban dari kekerasan seksual ini lebih banyak dari kaum perempuan gitu ya Pak Abdullah. Dan juga visi misi dari Pak Abdullah sendiri untuk Satgas PPKS ini adalah terwujudnya kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, inklusif, dan juga kolaboratif. Baik, untuk selanjutnya kita kepada calon panitia seleksi PPKS yang ketiga, yaitu kepada yang terhormat di sini Ibu Lucia Ismunarti, Esos MM. Kami persilahkan untuk share screen-nya dulu. Selamat siang, Assalamualaikum, salam sejahtera buat Bapak Ibu serta peserta yang hadir dalam ruangan di acara ini. Yang terhormat Ibu Putu Elvina, Bapak Rektor, Pak Abdullah, dan rekan-rekan sekalian.
hari ini saat ini saya sebagai tim uji publik calon panitia seleksi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, saat ini akan saya tampilkan presentasi saya mengenai pencegahan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Saat ini saya kenalkan bahwa saya Lucia Ismitarti sebagai perwakilan dari tenaga pendidik. Perlu kami jelaskan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan diawali dari demokratisasi dan berkeadilan, bahwa setiap siswa diberikan kebebasan untuk melakukan haknya dan keadilan, juga tidak diskriminatif, artinya semua mempunyai hak untuk mengikuti pendidikan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kultural dan kemajuan bangsa. Nah, berdasarkan Permendikbud, definisi dari kekerasan seksual, setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik terganggu kesehatan di mejanya Hasan dan hilang kesempatan menggunakan pendidikan tinggi. gede, Pak. Kasus korban rata-rata tidak dapat memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seks karena tidak sadar atau tidak mampu. Contoh dari kekerasan seksual itu seperti perkosaan, sentuhan fisik, bullying secara verbal dan non-verbal, dan sebagainya. Nah, cakupan kekerasan seksual itu menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan kekerasan seksual itu karena adanya kekerasan fisik, karena psikis, dalam bentuk verbal, juga melalui teknologi. Jenis kekerasan seksual itu terdiri dari menyampaikan ujaran yang berdasarkan Kemendikbud, bahwa jenis kekerasan seksual itu seperti menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban, menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman, mengirimkan pesan atau lelucon gambar, foto atau audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang oleh korban. Nah, mengambil, merekam atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan, menggugah foto dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, juga menyebarkan informasi terkait prioritas korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan dari korban, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban, memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Nah, jenis selanjutnya yaitu mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan yang bernuansa kekerasan seksual, melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi, melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, memaksa atau memperdaya korban untuk melakukan aborsi, memaksa atau memperdaya korban untuk hamil, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja, melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Nah, cakupan dari kekerasan seksual, banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan ke jalur hukum.
Ada juga karena konsep menyalahkan korban, contohnya menyalahkan cara berpakaian korban. Juga karena dianggap kejadian suka sama suka. Dampak dari kekerasan seksual itu pertama terjadinya trauma psikologis, adanya sanksi sosial, budaya malu, pemecatan atau DO, infeksi menular seksual, menodai nama baik alma mater, dan intimidasi. Nah, pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus perlunya dibentuk Satgas PPKS yang fungsinya untuk menjaga tindakan dan proses agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, perlu juga dukungan sivitas akademik terhadap PPKS, ini adanya sikap peduli, berani bicara, dan laporkan dan kawal apabila terjadi suatu tindakan kekerasan seksual. Nah, dukungan sivitas akademik terhadap PPKS itu bisa dalam bentuk direct, yaitu artinya perlawanan langsung, dan distract, alihkan perhatian, dan delegate atau minta pertolongan ke orang sekitar. Juga perlunya dokumentasi. Nah, bagaimana jika Anda mengalami kekerasan seksual? Yaitu perlunya kita pendampingan, yaitu seperti contoh dengan adanya konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial, dan rohani. Juga perlindungan bagi si korban, yaitu memberikan kerahasiaan identitas, jaminan keberlanjutan studi perlindungan, dan ancaman kerja serta jaminan. Juga memberikan pengerasan sanksi administrasi, contohnya bentuk teguran tertulis atau pernyataan, dan permohonan maaf, pemberhentian sementara, juga pemberhentian tetap. Nah, pemulihan bagi korban bisa dengan melakukan tindakan medis, terapi fisik atau psikologis, juga bimbingan sosial dan rohani. Demikian kami sampaikan paparan dari saya, perwakilan dari tenaga pendidik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lucia tadi sudah memaparkan tentang penjelasan jenis-jenis kekerasan seksual yang mengacu pada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 pasal 5, di mana juga acuannya sudah cukup jelas terkait dengan dukungan sivitas akademika terhadap PPKS ini, ya, melakukan perlawanan langsung, alihkan perhatian, pertolongan sekitar, dan dokumentasi yang tadi sudah dijelaskan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam presentasi dan paparan mahasiswa. Di sini sudah hadir mahasiswa kita, yaitu Irjilah Mubasiroh. Sudah hadir di sini ya, Irjilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Rektor, Bapak Aldo, serta Ibu Putu, dan Bapak Ibu dosen, serta teman-teman lainnya. Perkenalkan, saya Irjilah Mubasiroh dari Universitas Prof. Mustafa Beragama, Fakultas Ilmu Komunikasi, Angkatan 2023. Saya pernah mendampingi korban pelecehan seksual. Nah, di sini ada kasus penanganan pelecehan seksual di lingkungan kampus. Nah, dalam kasus kekerasan seksual, umumnya pelaku memiliki posisi dominan dibandingkan dengan korban. Hasil survei menunjukkan bahwa profil pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi sebagian besar adalah dosen, lalu mahasiswa, kemudian tenaga pendidikan. Dari survei tersebut, diketahui bahwa sebagian besar korban merupakan mahasiswa dan sebagian kecil dosen serta tenaga pendidikan. Dan data tersebut mengidentifikasikan ketidaksetaraan dalam posisi dan relasi antara pelaku dengan korban. Nah, berdasarkan investigasi dan laporan konsorsium, bahwa 179 anggota sivitas akademika dan 79 perguruan tinggi yang tersebar di 29 kota di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual. Data tersebut menandakan semakin luasnya pola kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Nah, maka oleh karena itu kita harus melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tersebut. Mungkin
ada beberapa cara pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang pertama adalah pembentukan Satgas PPKS. Nah, untuk saat ini, mulai banyak kampus yang membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS dengan memperhatikan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dengan pembentukan tersebut, kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat berkurang. Pastinya penanganan pelecehan dan penanganan pencegahan pelecehan seksual dilakukan dalam prosedur sehingga tidak ada kejadian saling menghakimi. Terus yang kedua adalah memperketat pertemuan dosen dan mahasiswa. Nah, seringkali kasus pelecehan seksual dilakukan oleh dosen atau mahasiswa. Untuk itu, pihak kampus harus memperketat pertemuan antara mahasiswa dengan dosen dan tenaga pendidik tanpa persetujuan ketua prodi. Lalu apabila pertemuan tersebut dilakukan di luar jam kuliah maupun jam kampus. Terus kedua adanya kampanye pencegahan pelecehan seksual. Nah, kampanye ini bisa berupa sosialisasi terkait penanganan pelecehan seksual, kemudian ada pemberian kontak bantuan bagi korban pelecehan seksual, lalu ada zero tolerance untuk pelaku pelecehan di kampus. Nah, dengan kampanye ini pihak kampus dapat memantik para korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksualnya. Lalu ada pencegahan lainnya, misalnya seperti menghindari berdua dengan dosen, mahasiswa lain, atau tenaga kependidikan, atau staf kampus lainnya di tempat yang sepi dan gelap. Kemudian menghindari bertemu dengan dosen dan tenaga pendidikan di luar jam perkuliahan, kecuali jika sudah mendapat persetujuan dari ketua program studi. Terus ada ketiga itu adalah apabila ada dosen dan tenaga pendidikan yang mengirim pesan panjang lebar dan tidak berkaitan dengan urusan kampus, sebaiknya tanggapi seperlunya saja. Lalu mungkin selalu waspada dan jangan sampai lengah. Mahasiswa harus tetap menjaga sopan santun dan tidak terlalu skeptis pada orang lain. Lalu ketika saya menjadi panitia seleksi, mungkin saya akan menseleksi anggota Satgas PPKS seperti pertama, calon anggota Satgas PPKS tidak pernah terlibat atau melakukan pelecehan dan kekerasan seksual. Lalu yang kedua, calon anggota Satgas harus memiliki komitmen dan kepedulian terhadap isu pelecehan ataupun kekerasan seksual. Lalu ketiga, calon anggota Satgas harus memiliki komitmen dalam menjaga kerahasiaan korban dan kasusnya. Lalu yang keempat, calon anggota Satgas harus memahami tugas dan kewajibannya dalam pencegahan dan penanganan terkait kasus kekerasan seksual. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya Irjila. Tadi juga sudah dijelaskan terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini ternyata juga menjadi pola yang meluas di lingkungan kampus dan ada beberapa strategi ya untuk kekerasan seksual ini agar tidak meluas. Salah satunya tadi Irjila sudah jelaskan tentang terkait pembentukan Satgas PPKS, memperketat pertemuan antara dosen dan mahasiswa, lalu melakukan kampanye dan sosialisasi pencegahan, lalu juga pemberian kontak bantuan kepada sivitas akademika. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan ada mahasiswa juga yang akan memberikan pemaparan kepada Huzaifah. Sudah hadir di Zoom? Sudah, Ibu. Huzaifah sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk Irjila. Sekarang Huzaifah, silahkan di-share PPT-nya. Baik, semuanya perkenalkan, nama saya Huzaifah. Saya mahasiswa dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama tahun 2023. Di sini saya akan membahas kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan masalah serius yang telah lama menghantui berbagai lapisan masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2020, sekitar 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun hanya sekitar
27% dari aduan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan karena banyak yang khawatir terhadap stigma negatif. Penting untuk memahami bahwa kekerasan seksual di lingkungan kampus melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola perguruan tinggi. Di sini kita akan membahas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang pertama, saya akan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau biasa disebut PPKS di tingkat universitas dan fakultas. Apa sih itu Satgas PPKS? Satgas PPKS itu adalah tim atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di suatu lingkungan seperti di lingkungan kampus. Nah, yang kedua, hal yang saya lakukan adalah mengedukasi dan mensosialisasikan program PPKS ini di lingkungan kampus. Seperti kita sebagai Satgas PPKS memberikan suatu penyampaian materi tentang definisi, bentuk, dan dampak kekerasan seksual kepada seluruh civitas akademika, terus juga kampanye anti kekerasan seksual melalui berbagai media seperti poster, video, dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu ini. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, seperti membangun infrastruktur yang mendukung keamanan seperti penerangan yang memadai, CCTV, dan keamanan di area kampus. Menerapkan kebijakan yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual seperti sanksi akademik atau pidana. Menciptakan budaya saling menghormati dan menghargai keragaman melalui berbagai kegiatan dan program edukasi. Hal yang kami lakukan sebagai calon panitia seleksi untuk menjadi calon Satgas PPKS, yaitu yang pertama, calon Satgas belum ada yang pernah terlibat sebagai pelaku dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Selanjutnya, calon Satgas juga memiliki ciri integritas dan komitmen yang tinggi terhadap kesetaraan gender dan perjuangan melawan kekerasan seksual. Selanjutnya, ada calon Satgas memiliki kepedulian dan peka terhadap permasalahan terkait kekerasan seksual di kampus. Selanjutnya, ada calon Satgas berkomitmen dan termotivasi untuk menjaga kerahasiaan kasus yang diproses. Yang terakhir, calon Satgas akan memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan kampus terkait pencegahan dan pengendalian kekerasan seksual. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Huzaifah. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa paparan Huzaifah ada sekitar 77% ya kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di kampus, tetapi hanya 27% saja yang ternyata dilaporkan. Masih banyak kekhawatiran terhadap stigma negatif yang ditimbulkan. Lalu tadi Huzaifah juga sudah menjelaskan tentang pencegahannya, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan tindakan tegas kepada pelaku kekerasan dan pelecehan seksual. Baik, terima kasih kepada Huzaifah. Kita lanjut lagi kepada Safinah Rahmadinah, sudah hadir di Zoom. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Huzaifah. Kita langsung ke Safinah. Safinah, boleh langsung di-share saja PPT-nya untuk presentasi selanjutnya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safinah Rahmadinah sebagai mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama tahun 2023. Yang terhormat, Bapak Rektor dan juga para observer, Bapak Rialdo dan juga Ibu Putu, serta moderator Ibu Citra dan para dosen sekalian dan teman-teman yang hadir pada saat ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan pemaparan materi terkait pelecehan seksual untuk uji publik, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, terkait pelecehan seksual, terdapat survei yang menyatakan bahwa selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, Komnas Perempuan menerima 67 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dari seluruh laporan tersebut, mayoritasnya atau 35% berasal dari kampus atau perguruan tinggi.
Nah, selain kampus, lingkungan pendidikan lain yang banyak melaporkan kasus kekerasan seksual adalah pesantren sebanyak 16% dan SMA atau SMK sebanyak 15%. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kemendikbudristek, terungkap ada 1.011 kasus kekerasan seksual di kampus. Bahkan berdasarkan survei tersebut, 70% mahasiswa, sivitas akademika, tenaga pendidik, hingga karyawan menyatakan kasus kekerasan seksual memang terjadi di kampus. Next. Nah, dengan adanya isu tersebut, terutama di dalam lingkungan pendidikan, instansi atau terutama lingkungan perguruan tinggi atau kampus perlu mengadakan adanya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus agar meminimalisir kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang ada di lingkungan kampus. Nah, pencegahannya itu merupakan pencegahan di lingkungan kampus ini merupakan isu yang sangat penting dan harus diperhatikan dengan serius. Menurut saya, ada pun langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus. Yang pertama itu ada pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Satgas PPKS di setiap kampus. Satgas ini bertugas untuk merumuskan kebijakan, melakukan sosialisasi, dan juga menangani laporan terkait kekerasan seksual. Selanjutnya ada sosialisasi. Kampus harus secara aktif menyelenggarakan sosialisasi mengenai langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual. Sosialisasi ini dapat melibatkan mahasiswa, dosen, dan staf kampus yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu ini, serta memberikan informasi tentang cara melaporkan kasus kekerasan seksual. Nah, yang ketiga itu ada penguatan tata kelola. Kampus perlu memperkuat tata kelola dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual ini. Hal ini tuh melibatkan merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta membentuk Satgas PPKS. Selain itu, penguatan tata kelola juga mencakup mekanisme pemulihan bagi korban dan sanksi yang tegas bagi pelaku. Berikut merupakan kriteria pemilihan calon Satgas yang menurut saya bisa dipilih secara tepat dan juga selektif. Yang terdiri dari calon Satgas tidak pernah terlibat menjadi pelaku dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Yang kedua, calon Satgas memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan isu kesetaraan gender dan anti kekerasan seksual. Yang ketiga, calon Satgas memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap isu-isu terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang keempat, calon Satgas memiliki komitmen dan kesediaan untuk menjaga kerahasiaan kasus yang ditangani. Dan yang terakhir, calon Satgas memahami regulasi serta kebijakan kampus terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik kata maupun perbuatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Safina atas paparannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Safina bahwa ternyata dari tahun 2015 sampai dengan 2021 ada sekitar 67 paparan kasus kekerasan di Komnas HAM, tapi hanya 35%-nya itu berasal dari lingkungan kampus. Maka harus ada penguatan tata kelola dan juga kriteria pemilihan Satgas atau yang terlibat menjadi tidak terlibat dalam menjadi pelaku kekerasan seksual gitu ya. Oke, Safina. Terima kasih Safina. Untuk selanjutnya kita yang terakhir presentasi di sini ada Theo. Theo sudah hadir? Theo sudah hadir di Zoom? Theo tidak ada ya. Baik, oke. Terima kasih atas paparannya. Baik, tadi sudah kita dengarkan para calon pansel, panitia seleksi yang sudah mempresentasikan terkait pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab dan juga sesi menanggapi dari hasil presentasi yang sudah dipresentasikan oleh calon pansel pada pagi hari ini. Kami persilahkan kepada yang terhormat observer internal kita, yaitu Ibu Putu Elvina SPSI MM untuk pertanyaannya. Silakan Ibu Putu. Terima kasih Bu Citra.
Terima kasih Bapak Ibu yang hari ini sudah kemudian memaparkan terkait bagaimana visi misi rencana kerja dan perspektif terkait PPKS ya. Dan tentu saja Bapak Ibu semua hari ini merupakan calon yang nanti akan dipilih sebagai pansel, dan tentu saja tugas pansel berikutnya cukup berat ya, yaitu membentuk satgas. Nah, dari paparan Bapak Ibu semua, saya memiliki pertanyaan umum yang mungkin bisa dijawab oleh para calon, yaitu yang pertama adalah terkait bahwa dalam TPKS pasti ada aspek pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan sebagainya. Dan Satgas PPKS ini, karena judulnya adalah PPKS ya, bagaimana upaya pencegahan dan penanganan gitu ya. Tentu kita harapkan di bagian pencegahan itu bisa lebih optimal sehingga kasus tidak terjadi. Nah, sebagai calon panitia seleksi, upaya seperti apa agar bisa mendorong kampus untuk memastikan bahwa program-program pencegahan itu bisa dilakukan optimal, dan bagaimana nanti pansel kemudian bisa memastikan bahwa satgas yang akan dipilih tersebut memiliki kualifikasi sesuai dengan mandat dari Satgas PPKS. Itu pertanyaan pertama untuk seluruh calon. Yang kedua adalah terkait program kerja. Jadi pansel nantinya yang terpilih pasti sudah harus melakukan program kerja sesuai dengan peraturan menteri tersebut. Di tahapan program kerja tersebut, kan program kerjanya banyak ya kalau kita lihat itu. Tantangan yang paling besar itu di tahapan mana sebenarnya? Jadi itu dulu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Putu. Nah, saya sudah mencatat pertanyaannya kepada seluruh pansel. Di sini calon panitia seleksi ada Ibu Dwi Ajeng, Bapak Abdullah, Ibu Lucia, Irjila, Huzaifah, dan Safina. Mungkin akan dijawab berurutan ya Ibu Putu ya. Dua pertanyaan ini kami ulangi lagi bahwa pertanyaannya itu terkait yang pertama tentang pencegahan dan upaya apa agar program pencegahan bisa dilakukan secara optimal, dan bagaimana ketika Satgas itu harus memiliki kualifikasi untuk menjalankan tugasnya secara optimal tadi. Dan yang kedua yaitu program kerja, karena ada banyak sekali program kerja, maka yang dipertanyakan adalah tantangan apa yang paling besar yang dirasakan untuk perjalanan program kerja menjadi lebih optimal. Baik, terima kasih untuk dapat menjawab pertanyaan kepada Ibu Dwi Ajeng di hari ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Putu atas pertanyaannya. Terkait mengenai pencegahan, memang ini merupakan sesuatu hal yang harus dikolaborasikan bersama. Dan ketika mengajar kajian gender, salah satu yang dibuat dalam materi perkuliahan tersebut, salah satunya adalah mengikut sertakan mahasiswa untuk bergerak terkait dengan melakukan kampanye 16 HKTP. Dari situ mereka menyebarluaskan informasi kepada teman-temannya maupun lingkungan di kampus terkait dengan kekerasan yang terjadi dan kerap terjadi di lingkungan, baik itu di kampus maupun di luar kampus. Dan dengan pengetahuan 16 HKTP, dan mereka melakukan juga, mereka membuat akun media sosial terkait dengan kampanye 16 HKTP yang disebarluaskan kepada mahasiswa. Ini adalah salah satu cara untuk bagaimana mereka memberikan informasi terkait kasus-kasus kekerasan seksual dan apa yang terjadi dan dialami di lingkungan sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keikutsertaan dari guru,
atau akademisi maupun pejabat-pejabat di kampus sendiri, lembaga-lembaga kampus ini juga menjadi sesuatu hal yang penting. Salah satunya juga misalnya di setiap koridor di kampus itu harus memasang misalnya pamflet atau zero tolerance terhadap kekerasan seksual. Dan pemahaman-pemahaman ini dapat diinformasikan dari awal mahasiswa itu masuk ke dalam lingkungan UPDMB. Dan ketika informasi-informasi terkait dengan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus ini menjadi masif, diharapkan masyarakat di lingkungan kampus pun tahu apa yang dia harus lakukan dan menjaga lingkungan kampus ini menjadi sesuatu lingkungan yang aman untuk siapapun. Tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki dan siapapun yang akan berkecimpung di lingkungan UPDMB. Dan terkait dengan apa yang akan dilakukan dengan program kerja, salah satunya juga memang menciptakan ruang aman untuk siapapun dengan adanya Satgas PPKS yang akan dipilih nantinya. Dan Satgas PPKS di sini artinya mereka harus paham dan mengerti tentang inklusif, tentang bagaimana kesetaraan gender, bagaimana juga bersikap hati-hati dalam mencermati setiap laporan dan tidak membocorkan laporan-laporan yang ada karena sifatnya adalah konsen. Dan ini juga harus diwaspadai pemahaman mereka terkait dengan informasi mana yang harus di-share di publik, mana yang tidak boleh di-share di publik terkait dengan kasus pelecehan seksual maupun kasus kekerasan seksual lainnya. Dan oleh karena itu pemilihan terkait Satgas ini bukan hanya menjadi domain Pansel saja, tapi juga keseluruhan sivitas akademik di lingkungan UPDMB. Karena kita harus memberikan penekanan bahwa Satgas harus bekerja dengan baik dan ditopang dengan tata kelola yang nantinya akan memudahkan kerja dari Satgas itu sendiri. Karena ada beberapa kasus misalnya di beberapa kampus lain, Satgas ini sudah bekerja, namun ketika dilihat dari tata kelolanya itu tidak didukung 100% oleh universitasnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Satgas ini mandek karena tata kelolanya tidak didukung. Tidak ada ruangan, tidak ada ruang pemulihan yang memadai, tidak adanya kolaborasi dengan pihak-pihak lain agar bagaimana kasus-kasus yang terjadi di kampus tersebut tertangani dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Putu dan Mbak Citra. Oke, terima kasih Bu Ajeng. Tadi sudah dijelaskan bahwa informasi terkait PPKS itu memang harus ada di banyak koridor kampus ya, dan juga untuk Satgasnya sendiri harus bersikap hati-hati karena kerahasiaan dari kasus itu menjadi tanggung jawab dari Satgas sendiri. Oke, baik, terima kasih Bu Ajeng. Kita selanjutnya ke Bapak Abdullah. Silahkan Bapak Abdullah dijawab pertanyaan yang tadi sudah diberikan oleh Ibu Putu. Ya, terima kasih Mbak Citra. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Putu ya. Sesuai dengan visi saya, yaitu adanya kolaborasi dan adanya inklusif ya, bahwa universitas, dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan maupun warga kampus itu harus berkolaborasi dan berinklusif ya. Nah, di mana dalam rangka pencegahan kekerasan yaitu ada pencegahan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, pencegahan yang dilakukan oleh perguruan tinggi diantaranya adalah memberikan pelajaran tentang kekerasan seksual, mungkin berbentuk modul yang disampaikan bagusnya masuk dalam kurikulum. Yang kedua yaitu penguatan tata kelola. Nah, perguruan tinggi juga harus menguatkan tata kelola di antara merumuskan kebijakan
terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, melakukan pembentukan satgas ya, sekarang diantaranya Pansel ini sudah merupakan salah satu keseriusan dari universitas, menyusun pedoman ya, membatasi pertemuan antara mahasiswa, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Di samping itu untuk pencegahan oleh perguruan tinggi yaitu menguatkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Itu yang harus dilakukan oleh institusi. Sementara pencegahan kekerasan seksual yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik dan kependidikan diantaranya adalah membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu, baik itu di luar kampus maupun itu di luar jam operasional kampus. Baik itu untuk kepentingan sendiri selain proses pembelajaran, dan harus ada persetujuan dari dosen atau dari ketua program studi atau ketua jurusan, dan berperan aktif dalam menjaga kekerasan seksual. Itu yang harus dilakukan oleh pencegahan oleh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Sementara yang harus dilakukan oleh mahasiswa ya, itu diantaranya sama, membatasi pertemuan ya, membatasi pertemuan antara mahasiswa ya, itu di luar kampus maupun di jam operasional ya. Berperan aktif sama juga untuk mengurangi seksual. Nah, yang terlebih-lebih bahwa mahasiswa kalau ingin melakukan kegiatan di luar kampus itu harus ada izin. Harus ada izin dari siapa? Dari ketua program studi atau ketua jurusan. Begitu juga untuk pertua misalnya bimbingan ya. Nah, permohonan izin bisa direncanakan dengan dilakukan secara tertulis maupun melalui media komunikasi dengan memuat ya nama, tempat, waktu ya, durasi pertemuan dan tujuan pertemuan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh mahasiswa, dosen maupun institusi dalam rangka melakukan pencegahan ya, 3 unsur tadi. Nah, terkait dengan berikutnya ya, terkait dengan program kerja ya. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa sekuat apapun, sebagus apapun satuan tugas tanpa dukungan dari institusi itu omong besar kalau seandainya berhasil. Sama seperti tadi disampaikan oleh Mbak Ajeng ya. Jadi bahwa kolaboratif maupun inklusif itu harus ada ya, terutama keseriusan dari institusi ya, dukungan ya, dukungan sarana prasarana ya, dukungan mungkin anggaran kalau terkait dengan penyediaan pamflet, penyediaan ya, itu dia. Lantas mungkin kita juga bisa mengusulkan ruang-ruang misalnya ruang-ruang lembaga yang bersifat agak terbuka ya, tidak terlalu tertutup gitu, itu dia. Nah, itu di samping itu ya pasti program kerjanya adalah melakukan sosialisasi ya kepada mahasiswa ya, kepada mahasiswa melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual ya. Itu mungkin itu saja, mungkin bisa ditambah dengan yang lain. Terima kasih Mbak Citra, terima kasih Ibu Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Tadi sudah dijelaskan, berarti harus adanya dukungan ya Pak Abdullah ya, kolaborasi dan inklusif dari Sivitas Akademika. Baik, selanjutnya kita ke Ibu Lucia Rizmunati, Esos MM. Kami persilahkan untuk menjawab pertanyaannya, Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan. Dari saya mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pertama dari lingkungan dalam sendiri, bahwa dari perguruan tinggi kita bisa dengan adanya pembelajaran memberikan seperti yang sudah disampaikan Bang Dul dan Ibu Ajeng, dengan adanya perguruan tinggi membuat modul mengenai pencegahan, juga penguatan tata kelola dengan adanya kerjasama antara mahasiswa, dosen, karyawan, dan semua yang ada di lingkungan kampus Mustopo. Sedangkan mengenai penanganan terhadap kekerasan seksual bisa
melalui dari eksternal. Eksternal bisa juga kita bekerja sama dengan lembaga pelayanan penanganan korban kekerasan seksual seperti LSM atau organisasi masyarakat yang terdekat di wilayah kampus kita. Juga melakukan pendampingan atau perlindungan bagi si korban. Nah, mengenai program kerja yang nantinya akan kami lakukan, yaitu dengan adanya pembentukan Satgas. Jadi Satgas dibentuk juga nantinya akan bekerja sama dengan pihak dalam dan pihak luar perguruan tinggi. Satgas nanti akan memberitahukan kepada perguruan tinggi tentang upaya pemulihan apa yang dilakukan kepada korban, juga upaya korban untuk melindunginya, juga korban mendapatkan hak sebagai hak apa yang telah dilakukan. Juga Satgas memantau proses pemulihan korban dan perkembangan kondisi korban. Nah, juga Satgas intinya akan melindungi apa yang jadi korban keamanan. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lucia. Tadi juga sudah dijelaskan, berarti memang harus ada kerjasama dan penguatan tata kelola sivitas akademika, dan juga memang harus ada kerjasama juga, tidak menutup kemungkinan bekerjasama dengan pihak eksternal ya, LSM, sampai juga dengan pendampingan korban, perkembangan korban, dan juga pemulihan korban. Baik, terima kasih untuk Ibu Lucia. Selanjutnya kita ke jawaban Irjilah. Silakan Irjilah dijawab pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama ya. Apa sih upaya pencegahan yang optimal yang dapat dilakukan oleh para panel untuk menyelesaikan menyeleksi Satgas PPKS? Yang pertama itu harus mencari kriteria seleksi yang jelas, yang sudah seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, bahwa Satgas itu harus memiliki pengalaman atau pengetahuan yang jelas tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual ini. Terus yang kedua ini, calon Satgas harus bersih, tidak melakukan sama sekali kekerasan maupun pelecehan seksual. Terus calon Satgas juga harus mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap tugasnya. Kemudian calon Satgas juga harus memiliki komitmen dan menjaga kerahasiaan korban dan kasusnya. Lalu itu sih, mungkin itu saja kriterianya. Terus selanjutnya itu memeriksa latar belakang calon Satgasnya ini. Apakah seperti yang saya sudah bilang, apakah calon Satgas ini pernah melakukan kekerasan sebelumnya atau enggak. Terus habis itu melakukan wawancara, seperti mendalam dengan calon anggota Satgas untuk mengukur kemampuan mereka dalam menangani tugas yang diberikan. Terus selanjutnya itu pelatihan. Mungkin setelah adanya seleksi, wawancara, kemudian memberikan pelatihan dan orientasi yang memadai kepada anggota Satgas untuk memastikan pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Sudah itu yang cukup segitu. Mungkin yang kedua itu tentang tantangan ya. Nah, betul, tantangan. Mungkin tantangan dalam proses program Satgas PPKS ini, yang pertama itu keterbatasan sumber daya mungkin ya. Mungkin terbatasnya waktu, tenaga manusia yang dapat dialokasikan. Terus kemudian pelaksanaannya, memastikan program berjalan sesuai rencana. Terus ada evaluasi mengenai efektivitas program, mengidentifikasi kekurangan, dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitasnya. Itu cukup, Ibu, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih Irjila tadi atas jawabannya. Berarti tadi Irjila juga sudah menjelaskan bahwa Satgas itu harus bersih dari
pengalaman melakukan kekerasan seksual ya, lalu juga Satgas juga harus memiliki kemampuan yang memadai tentang PPKS, bertanggung jawab, berkomitmen ya, lalu juga harus menjaga kerahasiaan korban ya, dan tantangannya tadi memang ada di keterbatasan SDM ya, jadi harus melakukan pelatihan dan orientasi agar Satgas sendiri itu memiliki pemahaman gitu ya yang baik terhadap PPKS, dan juga ada evaluasinya juga tadi Irjila sudah menjelaskan. Oke, baik, kita selanjutnya akan mendengarkan jawaban dari Hudzaifah. Silakan Hudzaifah, bisa langsung dijawab pertanyaannya. Baik Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Putu Elvina. Jadi yang pertama ada pertanyaan upaya seperti apa agar bisa mendorong kampus untuk memastikan bahwa program-program pencegahan itu bisa dilakukan secara optimal. Dan bagaimana Pansel bisa memastikan bahwa Satgas tersebut bisa mengupayakan secara optimal juga. Upaya untuk mendukung program pencegahan PPKS di kampus itu mungkin kita harus memiliki penguatan kapasitas dan dukungan untuk Satgas PPKS. Kita contohnya kayak memberikan pelatihan dan edukasi, terus juga menyediakan sumber daya yang memadai bagi Satgas PPKS. Yang selanjutnya kita akan membangun kolaborasi dan mengkoordinasi dalam melaksanakan pencegahan program PPKS. Selanjutnya kita akan mungkin melakukan evaluasi dan monitoring, dan kita akan menerbitkan kebijakan yang jelas dan tegas tentang pencegahan dan penanganan PPKS di lingkungan kampus. Nah, jadi bagaimana Pansel bisa memastikan bahwa Satgas tersebut layak untuk dengan optimal. Peran Pansel sebagai memastikan kinerja Satgas PPKS itu, yang pertama memilih anggota Satgas PPKS yang memiliki komitmen, integritas, dan kompetensi yang tinggi dalam pencegahan dan penanganan PPKS. Memfasilitasi akses sumber daya terhadap sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Penting untuk diingat bahwa optimalisasi program pencegahan PPKS di kampus membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk Satgas PPKS, pihak rektorat, fakultas, mahasiswa, orang tua, dan masyarakat luas lainnya. Baik, pertanyaan kedua saya akan menjawab, yaitu apa saja tantangan di dalam program PPKS dan di tahapan apa saja. Jadi menurut saya tantangannya yaitu membutuhkan komitmen dan dukungan yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk manajemen, staf, dan masyarakat untuk menjalankan program kerja dengan sukses. Terus juga kita harus memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam program kerja PPKS mematuhi prosedur dan kebijakan masyarakat yang ditetapkan. Mungkin mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kita memerlukan kerja keras, kolaborasi yang kuat, dan kreativitas dalam menghadapi setiap masalah yang muncul selama pelaksanaan program kerja PPKS pada saat menyeleksi Satgas PPKS. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Hudzaifah tadi sudah dijawab paparan pertanyaannya terkait tentang pelatihan ya, edukasi sumber daya, koordinasi terhadap program, melakukan evaluasi, monitoring juga, dan juga memberikan kebijakan yang tegas dan jelas ya kepada pelaku. Tadi tantangannya juga sudah dijelaskan Hudzaifah bahwa di dalam tantangan itu ada tahapan komitmen dan dukungan civitas akademika yang dianggap sebagai tantangan terbesar ya, Hudzaifah ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita ada jawaban yang terakhir. Ini dari Safina. Kita langsung saja ke Safina. Safina menanggapi jawabannya. Silakan. Ya, baik Bu. Tadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Putu Elvina terkait pertanyaan pertama itu, bagaimana sih upaya pencegahan optimal bagi panitia seleksi dalam menyeleksi satuan tugas PPKS? Pencegahan
pelecehan dan kekerasan seksual ini merupakan hal yang sangat penting ya untuk dilakukan di berbagai institusi, termasuk dalam proses seleksi satuan tugas atau Satgas PPKS. Menurut saya, upaya pencegahan yang optimal itu dapat dilakukan oleh panitia Satgas PPKS dari sebelum proses seleksi, selama proses seleksi, dan juga setelah proses seleksi. Kalau di sebelum proses seleksi itu bisa membuat kebijakan dan pedoman PPKS yang jelas dan tegas, kemudian membuat program edukasi dan pelatihan tentang PPKS bagi semua anggota panitia seleksi. Pelatihan ini itu harus mencakup materi tentang bagaimana sih mencegah tanda-tanda pelecehan seksual, bagaimana menanggapi laporan pelecehan seksual, dan juga bagaimana mencegah pelecehan seksual itu terjadi. Kemudian ada membuat mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan juga aman. Terus membuat lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua peserta seleksi. Kemudian kalau selama proses seleksi itu bisa melakukan wawancara dengan semua peserta seleksi secara individu dan juga tertutup. Kemudian mengajukan pertanyaan tentang pengalaman peserta seleksi dengan pelecehan seksual. Pertanyaan ini tuh bisa diajukan dengan cara yang sensitif dan juga hormat. Kemudian ada melihat tanda-tanda pelecehan seksual selama wawancara. Nah, tanda-tanda ini tuh dapat berupa bahasa tubuh yang tidak nyaman, perubahan nada suara, atau cerita tentang pengalaman pelecehan seksual. Kemudian ada menindaklanjuti laporan pelecehan seksual dengan segera dan juga serius. Kemudian ada memberikan dukungan kepada korban pelecehan seksual. Dukungan ini tuh dapat berupa konseling, bantuan hukum, dan atau juga layanan medis. Nah, kalau setelah proses seleksi itu bisa melakukan evaluasi terhadap proses seleksi untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan, terus juga memberikan edukasi dan pelatihan tentang PPKS terhadap semua anggota panitia seleksi, memperkuat mekanisme pelaporan dan meningkatkan aksesibilitasnya, dan membuat lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua peserta seleksi. Dengan melakukan upaya pencegahan yang optimal, panitia seleksi Satgas PPKS dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual bagi semua orang. Kemudian ada tantangan ya. Tadi pertanyaan yang kedua itu terkait tantangan dalam program kerja PPKS. Nah, yang di headline itu tantangan yang tersulit itu bagian mana? Menurut saya tahapan yang paling sulit itu ada di tahap membangun pemahaman dan juga kesadaran, terus membentuk Satgas PPKS, dan juga membangun mekanisme pelaporan atau penanganan khusus. Nah, membangun pemahaman dan kesadaran ini, Civitas Akademika tentang isu kekerasan seksual merupakan tahapan yang paling krusial, genting, namun membutuhkan waktu dan usaha yang keras. Kemudian membentuk Satgas PPKS. Membentuk Satgas PPKS yang efektif dan profesional membutuhkan proses seleksi dan juga pelatihan yang matang. Terus yang terakhir itu ada membangun mekanisme pelaporan dan penanganan kasus. Membangun mekanisme pelaporan dan penanganan kasus yang ramah korban, terkoordinasi dengan baik, dan memiliki sanksi yang tegas, membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak di lingkungan kampus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Safina. Tadi sudah dijelaskan oleh Safina bahwa sebetulnya untuk optimalisasi dari kerja Satgas ini dibagi menjadi dua, ya, ada praseleksi dan pasca seleksi, ya. Jadi praseleksi itu memberikan pemaparan tentang materi, ya, pemahaman dan lain sebagainya. Di pasca seleksi juga ada evaluasi, edukasi dan lain sebagainya. Tapi tantangannya menarik di sini, karena Safina juga memberikan tantangan yang paling berat adalah tahap membangun kesadaran dan mekanisme pelaporan. Karena kita tahu ya, tadi Safina juga sudah memaparkan di PPT bahwa masih banyak korban yang tidak mau melapor karena masih ada stigma negatif, korban takut, malu, dan lain sebagainya. Oke, baik, good job sekali jawaban-jawabannya. Kita kembalikan kepada Ibu Putu Elvina SPSI MM, ya, selaku observer eksternal. Bagaimana menanggapi jawaban-jawaban yang telah diberikan, Ibu? Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Citra. Mendengar jawaban-jawabannya, ini sudah benar-benar pansel ya. Pansel, jadi sulit memilih di antara kandidat pansel ini mana yang terbaik. Ya, tapi kita juga nanti harus rembuk lagi nih, Pak Aldo, terkait siapa nanti yang terbaik. Jadi dari saya mungkin itu dulu. Terima kasih Bu Citra. Baik, Ibu, terima kasih. Nah, selanjutnya kita ke observer internal, ya, Ibu. Di sini ada yang terhormat Bapak Rialdo Rezeki MLT, Esos M Ikom. Kami persilahkan langsung mengajukan pertanyaannya, Pak.
Baik, terima kasih Bu Citra. Izin Ibu Putu. Tadi buat pansel ya, semua tadi presentasinya bagus ya Bu Putu ya. Jadi udah layak jadi pansel gitu. Saya sama Bu Putu, ada 2 pertanyaan mungkin yang sifatnya umum, generik buat semua pansel. Nanti ada pertanyaan khusus. Nah, menurut Anda, baik dari berenam pansel ini, sepanjang pemahaman pengetahuan Anda terjadi nggak? Ada nggak sih terjadi, kalaupun tidak disebut kekerasan seksual, tapi ada nggak tindakan atau semacam indikasi bahwa di kampus kita ini ada peristiwa yang disebut dengan kekerasan seksual? Mungkin ini bisa secara umum lah bisa dijawab oleh pansel. Bisa. Oke, baik. Mau lanjut ke dijawab atau ke pertanyaan berikutnya, Faldo? Biar Baik, ini kalau pertanyaan selanjutnya ini agak khusus memang sesuai dengan apa yang tadi dipresentasikan. Misalnya saya ke Pak Dullah, Oh gitu, oke. menanggapi Pak Dullah itu kira-kira kalau saya baca dari presentasinya itu kira-kira saya mau bertanya begini, apa tindakan preventif dan tindakan kuratif dari Anda sebagai pansel yang mewakili tenaga kependidikan? Nah, itu buat Pak Abdullah. Buat Bu Ajeng mungkin tadi perlu juga karena Bu Ajeng terlibat pada kajian-kajian gender dan juga mengajar mata kuliah gender, mungkin tadi memastikan bahwa seperti apa sih sebenarnya relasi kuasa yang sangat-sangat bisa dilihat kasat mata di perguruan tinggi gitu. Karena seringkali kan kalau di kantor itu atasan bawahan gitu. Kalau di kampus itu ada dosen, ada mahasiswa gitu ya. Jadi ada simbiosis parasitisme sebenarnya gitu ya. Jadi bukan mutualisme tapi parasitisme gitu. Nah, itu nanti Bu Ajeng coba memberi sedikit pernyataan soal relasi kuasa. Buat Bu Lucy, mungkin ini pertanyaan nakal aja dari tadi apa yang dipaparkan Bu Lucy. Kira-kira menurut Bu Lucy perlu nggak sih dibawa ke ranah hukum gitu ya? Jadi pertanyaan saya ini muncul dari presentasi Anda semua ini gitu ya. Jadi tadi kalau ke Bu Lucy, perlu nggak sih dilanjutkan ke ranah hukum gitu ya? Karena tadi ada pertanyaan sebenarnya di presentasi Bu Lucy itu. Kemudian ke Irjila, kamu pernah mendampingi kasus kekerasan seksual gitu. Tapi boleh dijawab langsung lah. Itu di kampus kah? Bukan, Pak. Bukan di kampus. Bukan ya. Nah, kalau nanti itu tidak di kampus, kira-kira kalau pengamatan Anda udah semester 2 ini kan, Ya. pola-pola relasi apa sih sebenarnya yang kira-kira sama persis yang kamu dampingin itu dengan kira-kira nanti di kampus gitu. Pola-pola relasi apakah gitu. Misalnya gini, apakah karena modus akademik gitu ya. Kalau di kampus supaya nilainya bagus, maka seolah-olah dia gitu ya siap diapain misalnya gitu. Karena bisa jadi modusnya akademik. Itu buat Irjilah karena dia pernah mendampingi. Buat Husaifah, tapi kira-kira tadi stigma negatif apa sih yang muncul dari kasus-kasus yang tadi kamu sampaikan di presentasi itu ya? Karena tadi tidak disebut stigma negatif apa gitu. Yang mungkin nanti pansel bisa merekomendasikan itu ke Satgas bahwa stigma negatif itu bahkan nanti pencegahannya seperti ini dan seterusnya. Buat Sapina, itu apa namanya tadi soal tata kelola gitu. Tata kelola ini bahasa sekarang kan, bahasanya Jokowi ini, tata kelola Sapina. Jadi kamu hebat juga ini bahasa pemerintah. Kira-kira tata kelola itu yang paling gampang dipraktekin sebenarnya di lingkungan kampus dalam ini ya hal Satgas PPKS ini nanti kira-kira seperti apa sih Sapina gitu ya. Walaupun tadi kamu jelasin, di Pak Dula juga udah jelasin tata kelola ini tapi apa misalnya? Misalnya apakah kita perlu kalau mau merekrut dosen, karyawan harus gini misalnya. Ya, jadi itu pertanyaan buat ke-6 pansel. Baik. Tadi ada pertanyaan umum, ada pertanyaan khusus. Demikian Bu Citra. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Aldo. Tadi Pak Aldo sudah memaparkan juga pertanyaannya. Sudah saya catat juga sebagai backup nih Pak Aldo. Takutnya nanti calon panselnya lupa ya pertanyaannya. Oke, jadi ada pertanyaan generik, mungkin langsung saja dijawab. Pertanyaan generiknya saya ulangi, menurut Anda kalau
bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi di kampus, bagaimana langkahnya gitu ya. Lalu yang kedua ada pertanyaan khusus kepada Pak Dullah, apa tindakan preventif dan kuratif ya apabila terjadi kekerasan seksual di lingkungan karyawan. Lalu tadi Bu Ajeng ada pertanyaan kedua, pertanyaan khusus yaitu terkait tentang relasi kuasa kasat mata terhadap pelaku PPKS ya. Kalau bisa dikatakan sebagai simbiosis apa sih tadi paratis ya, dan juga Ibu Lucy juga tadi pertanyaan khususnya, perlu tidak sih ketika terjadi kekerasan seksual itu pihak kampus atau pihak Satgas itu membawa ke ranah hukum. Untuk Irjila sendiri tadi pertanyaannya, pertanyaan khususnya terkait tentang pernah mendampingi korban dan bagaimana sih menurut pengamatan Irjila, adakah pola-pola relasi yang mungkin bisa terjadi di lingkungan internal kampus terkait dengan modus akademik ya. Dan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan khusus untuk Huzaifah, stigma negatif apa sih biasanya yang sering terjadi di korban pelaku PPKS ini? Dan juga untuk Safina tadi tata kelola. Nah, tata kelola yang paling mudah diimplementasikan di dalam lingkungan kampus terkait PPKS itu seperti apa? Baik, kita ke jawaban pertama seperti yang sudah kita ada Ibu Ajeng. Silakan langsung saja dijawab dua pertanyaannya Ibu Ajeng. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aldo atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kasus KS ini sudah ada atau tidak di kampus, maka itu juga beberapa waktu lalu mungkin saya pernah mendengar tentang kasus tersebut, tapi ini terjadi antar mahasiswa. Nah, yang memang itu juga sebenarnya buat saya proses penyelesaiannya itu harus terbuka juga, diketahui oleh seluruh civitas akademika. Kasus yang terjadi antar mahasiswa ini harus diketahui juga proses penyelesaiannya sebagai salah satu bentuk pembelajaran untuk yang lain, bahwa ada rambu-rambu yang kita harus tegakkan sebagai salah satu institusi yang memiliki semacam prioritas bagi keamanan bagi siapapun yang akan masuk ke Mustopo. Lalu yang terkait dengan KS itu sendiri, kadang-kadang korban itu tidak paham terkait dengan apa yang dimaksud dengan KS. Oleh karena itu memang sosialisasi terhadap kekerasan seksual itu harus dipahami oleh semua orang di dalam lingkungan kampus. Karena setiap ada peristiwa misalnya bisa dikategorikan KS, tapi si korban itu tidak mengetahui, maka laporan itu pun tidak akan tersampaikan. Atau yang paling dasar sendiri adalah ketika ada KS itu adalah pola penyadaran bahwa setiap perilaku atau setiap tindakan yang mengarah kepada pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu harus di-highlight bahwa tidak adanya konsen atau tidak adanya persetujuan dari korban terkait peristiwa yang dia alami. Nah, ini yang juga harus dipahami oleh semua orang terkait dengan konsen itu sendiri. Bahwa si korban tidak menginginkan pola perilaku yang terjadi pada dirinya, yang dilakukan oleh pelaku misalnya, namun karena ketidaktahuan korban, mereka tidak menganggap ini sebagai KS. Contoh simpel aja, kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba atau ada siapapun gitu ya, menyentuh pundak atau menyentuh bagian tubuh orang lain dan orang tersebut tidak menyetujui, itu sebenarnya bisa dimasukkan juga ke dalam KS, apalagi dia melakukan indikasi-indikasi tertentu. Contoh yang simpel aja, kalau misalnya jabat tangan, terus ada pelaku gitu ya, yang suka gelitik-gelitik tangan itu loh Pak. Nah itu kan sebenarnya sebuah perilaku yang tidak menyenangkan. Nah itu yang juga harus dipahami oleh semua orang bahwa perilaku-perilaku yang tidak bisa diterima oleh korban itu bisa dilaporkan juga loh. Makanya setiap orang harus punya code of conduct dalam berperilaku. Kira-kira apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan
apalagi kalau nanti itu akan bisa merujuk pada KS itu tadi. Makanya konsen itu harus diketahui oleh semua pihak, tidak hanya dosen, mahasiswa, tapi juga semua yang ada di dalam lingkungan kampus. Dan terkait dengan relasi kuasa, ini tidak hanya terjadi antara dosen dengan mahasiswa, tapi bisa juga antar mahasiswa. Ada kakak kelas atau senior ke adik kelas, ke juniornya, ataupun di lingkungan antara staf akademik dengan mahasiswa misalnya, atau yang levelnya lebih junior misalnya. Nah, ini juga yang harus kita pahami bersama, bahwa tata kelola kampus yang baik adalah bisa mengedepankan nilai-nilai yang memang berdasarkan kesamaan hak, kesamaan terhadap bagaimana mereka memperlakukan orang itu dengan baik dan benar. Dan di sini kita bisa melihat bahwa relasi kuasa di Mustopo sendiri mungkin bisa dikatakan saat ini sudah cukup moderate gitu ya, sudah cukup baik. Namun ke depannya ini perlu ditekankan, apalagi misalnya contoh ketika ada mahasiswa mau bimbingan, beberapa dosen menyuruh ke rumah dosen tersebut. Nah, ini juga mungkin bisa berpotensi terhadap KS. Nah, regulasi-regulasi di kampus itu harus bisa mengatur bagaimana sebaiknya bimbingan itu dilakukan. Bagaimana bimbingan itu tidak menjurus pada hal-hal yang kita khawatirkan bersama. Mungkin tidak terjadi apa-apa, tapi kita tidak bisa membuat kita bisa membuat peraturan itu bisa memudahkan buat semua orang. Gitu aja. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Ajeng. Mau langsung ditanggapi Pak Aldo sebelum kita berpindah ke jawaban calon pansel selanjutnya? Baik, Bu Ajeng, terima kasih. Jadi sebenarnya maksud saya pansel ini hanya pengen saya dengar jawaban secara umum bahwa ada atau tidak gitu. Jadi kalau ada kan berarti ada pengalaman yang nanti bisa diteruskan ke Satgas kira-kira seperti itu ya, sama nanti pansel yang lain juga. Jadi saya hanya mau nanya aja secara internal ada atau tidak gitu. Kalau menurut Anda ada berarti ada, kalaupun tidak mungkin tidak gitu. Tapi itu kan nanti bisa jadi bahan masukan kita ke Satgas. Kira-kira gitu. Terima kasih Bu Ajeng atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Pak Abdullah, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Ya, terima kasih Bu Citra. Saya akan coba untuk menjawab pertanyaan Bapak Aldo ya. Nah, mungkin kita Pak Aldo ya, saya sampaikan bahwa dengan peraturan Mas Menteri ini ya nomor 30 tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ya, saya sampaikan bahwa di peraturan tersebut ya itu sangat spesifik terkait dengan kekerasan seksual. Nah, Pak Aldo tadi menanyakan apakah ada di kampus ini terkait dengan kekerasan seksual. Nah, saya dengan undang-undang ini sangat miris ya. Kenapa? Karena mungkin beda zaman kita kuliah dengan zaman sekarang. Nah, bedanya apa? Ya, seperti tadi Mbak Ajeng sudah bilang, kalau kita salaman saja, salaman lantas tangan kita bergerak, kan gitu itu dia. Nah, di aturan ini sudah kena ya. Ya, itu sudah kena dengan apa namanya pelecehan seksual. Ya, kalau dulu maaf ya Ibu, waktu saya kuliah saya sangat friendly dengan teman-teman gitu ya, sangat saling akurnya, saling ya hubungan emosionalnya juga sangat bagus sehingga kita sangat baik gitu ya. Kita kalau gandengan tangan atau pegang pundak itu tidak ada bermasalah. Tapi terkait dengan ada undang-undang ini sangat kita harus sangat hati-hati. Kenapa? Ya, karena kekerasan seksual berdasarkan aturan ini bisa dilakukan secara verbal, non fisik, atau melalui teknologi informasi. Nah, itu dia. Ya, kalau seandainya dengan fisik itu jelas, misalnya kita tadi megang meraba apa gitu ya. Non fisik juga kita kena. Jadi
apakah ada di kampus ini dengan aturan yang ada sekarang? Pasti banyak. Contohnya misalnya, saya sebagai laki-laki kalau ngelihat yang cantik, pasti saya lihat terus, itu udah kena. Karena apa? Karena kalau dia tidak setuju dan dia merasa terganggu, kan gitu, pasti saya bisa dilaporkan. Itu. Apalagi kalau seandainya ada terjadi sentuhan-sentuhan. Ya, melihat saja itu sudah tidak boleh kalau di aturan ini, kalau dia tersinggung, kan gitu. Itu Pak Aldo. Artinya dengan aturan yang ada ini di kampus, setiap kampus pasti ada masalah kekerasan seksual. Ya, itu tadi kita memandang yang berlebihan, orang tersebut tidak terima, kita bisa diadukan. Apalagi kita bersentuhan. Itu. Jadi pasti ada. Nah, terkait dengan terkait dengan tindakan, ya, yang pasti terkait dengan tindakan, yang pasti kita harus benar-benar dapat mensosialisasikan tindakan-tindakan kekerasan seksual apa yang masuk kategori kekerasan seksual. Itu yang harus disosialisasikan kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi, baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan maupun warga kampus. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan, kita melihat saja, ya, orang itu tidak suka, itu sudah bisa dikenakan kekerasan seksual, ya, menatap korban dengan nuansa seksual, ya. Mungkin Mas Aldo dulu kenal teman saya yang kalau ada wanita cantik dia langsung pandangannya cool, kan gitu. Itu dia, ya. Itu udah kena, ya. Itu menggugah foto, kan gitu ya, kita suka mungkin kita suka melihat-lihat foto lantas kita gugah, ya, itu udah kena juga, ya. Itu artinya sekarang lebih spesifik lagi kekerasan seksual, ya, pasti ada, ya, setiap kampus pasti ada dengan aturan tersebut. Nah, tindakan apa yang harus kita lakukan? Ya, tindakan yang harus kita lakukan adalah kita jangan segan-segan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan, serta kita melakukan ya tadi tata kelola, ya, kita harus ada kebijakan-kebijakan yang mendukung terkait dengan pencegahan PPKS tersebut, ya, itu, dan kita harus juga mendapatkan sarana prasarana yang bisa membuat kita aman nyaman, ya, terkait dengan hubungan kita antar manusia. Itu aja mungkin Mas Aldo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdullah atas jawabannya. Mungkin mau langsung ditanggapi Pak Aldo? Atau baik, terima kasih Pak Abdullah. Tapi tadi belum menjawab tentang tindakan kuratifnya apa gitu ya. Tapi nanti mungkin bisa dibuat tertulis. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita ada Ibu Lucy. Kami persilakan untuk langsung menjawab pertanyaan. Terima kasih Mbak Lucy. Mengenai tindakan kekerasan seksual, kekerasan seksual itu, tingkat kekerasan seksual ada pada tingkatan rendah, sedang, tinggi, dan sesuai dengan aturan yang ada di kampus kita. Tapi apabila si korban merasa kekerasan seksual itu merasa tingkat tinggi, ya hukum harus ditegakkan. Karena apa? Akan membuat efek jera bagi si pelaku. Baik tingkat kekerasan tinggi, sedang, rendah, itu kita harus mempunyai aturannya. Seandainya tingkat tinggi, rendah, aturannya bagaimana, tingkat sedang bagaimana, nah sanksinya. Nah, kalau sanksinya ada tingkat kekerasan yang seperti pemerkosaan atau si korban merasa harus melalui jalur hukum, ya kita fasilitasi. Karena semua kekerasan seksual itu kalau kita melakukan tindakan, biar si pelakunya akan jerah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Begitu Pak Aldo yang saran saya, pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Kita langsung masuk. Paldo ingin menanggapi, Paldo? Baik, terima kasih Bu Lucia. Jawabannya itu saya pikir itu pas ya, sesuai juga dengan yang diatur di Permendikbud nomor 30. Baik, ya benar, selama ada si korban
mau, sebenarnya intinya di korban. Kalau korbannya bersedia untuk dibawa ke ranah hukum, maka kita memfasilitasi ya pihak kampus. Kira-kira itu, Bu Cit. Oke, baik. Terima kasih. Kita ke jawaban selanjutnya. Ada Irjila. Silakan Irjila, langsung saja dijawab pertanyaannya. Baik, baik Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Rialdo. Untuk pertanyaan pertama, menurut pengalaman saya, selama saya berkuliah di Vkom Mustopo, saya tidak pernah melihat ada peristiwa pelecehan ataupun kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan saya juga berharap ke depannya tidak ada kasus pelecehan dan kekerasan di lingkungan kampus ini, terutama di Mustopo. Terus untuk pertanyaan kedua, nah, menurut pengalaman saya, selama saya berkuliah di Vkom Mustopo, saya tidak ada saya tidak ada melihat pola-pola relasi di lingkungan kampus terkait dengan adanya modus akademik seperti modus akademik antara dosen dan dengan mahasiswa maupun tenaga pendidikan dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dan mahasiswa lainnya itu tidak ada sih Pak. Itu saja sih Pak. Baik, sudah dijawab Pak Aldo. Oh, kasih jempol Pak Aldo, berarti sip. Tidak ada tanggapan ya Pak. Kita lanjut ke jawaban selanjutnya. Ini ada Uzaifah. Silakan Uzaifah dijawab pertanyaannya. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Rialdo. Yang pertama, menurut saya sebagai selaku mahasiswa di Universitas Profesor Dr. Mustopo ini, saya tidak menemukan adanya kekerasan seksual, baik dengan mahasiswa maupun dosen, serta tenaga pendidikan. Pertanyaan yang kedua itu, apa stigma negatif dan pencegahan pada kekerasan seksual? Stigma negatif terhadap kekerasan seksual di kampus merupakan pandangan atau keyakinan yang keliru dan merugikan yang dilekatkan pada korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Stigma ini dapat membuat korban merasa malu, bersalah, terisolasi, dan tidak berharga, serta menghambat mereka untuk melapor dan mendapatkan bantuan. Nah, jadi upaya pencegahan stigma negatif terhadap kekerasan seksual di kampus ini, mungkin kita akan meningkatkan edukasi tentang kekerasan seksual, termasuk tentang hak-hak korban dengan bagaimana cara untuk mencegahnya. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, materi kuliah, dan penyebaran informasi melalui media sosial dan website kampus. Juga memberikan dukungan korban kekerasan seksual termasuk melalui layanan konseling dan psikososial. Kampus harus menyediakan layanan konseling yang mudah diakses dan ramah bagi korban. Penting untuk diingat bahwa kekerasan seksual itu tidak pernah menjadi kesalahan korban, baik di dalam maupun di luar kampus. Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan dukungan dan perlindungan. Stigma negatif terhadap kekerasan seksual harus dihilangkan agar korban dapat sembuh dan mendapatkan keadilan. Baik, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Uzaifah. Gimana? Oh, kasih jempol lagi berarti tidak ada tanggapan. Terima kasih Uzaifah. Kita ke jawaban terakhir. Ini ada Safina. Silakan Safina langsung saja dijawab pertanyaannya. Ya, iya baik Bu, terkait pertanyaan pertama tadi, pertanyaannya itu adalah ada nggak sih di indikasi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Nah, menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya juga selama saya kuliah di Mustopo, sudah semester 2 ini tidak pernah terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus baik dari dosen ke mahasiswa atau mahasiswa ke mahasiswa yang lain. Dan saya juga berharap ke depannya tidak ada kekerasan seksual di kampus, terutama di Mustopo. Dengan meminimalisir kekerasan seksual itu kan kampus bisa membentuk Satgas PPKS yang saat ini sedang dilakukan. Terus untuk pertanyaan kedua, terkait dengan tata kelola yang mudah dilakukan untuk menangani kekerasan seksual. Yang pertama itu ada pembentukan Satgas PPKS. Nah, keberadaan Satgas PPKS ini menunjukkan komitmen institusi dalam memerangi kekerasan seksual dan memberikan rasa aman bagi sivitas akademika. Terus kemudian ada melakukan sosialisasi dan juga edukasi tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Nah, sosialisasi dan edukasi itu dapat dilakukan melalui berbagai media seperti seminar, workshop, ataupun media sosial sekalipun yang mana itu memudahkan untuk mahasiswa mendapatkan info. Terus juga
ada memberikan pendampingan kepada korban dan pelaku. Korban membutuhkan pendampingan psikologis dan juga hukum untuk membantu mereka pulih dari trauma. Nah, pelaku juga membutuhkan pendampingan untuk memahami kesalahannya dan mencegahnya terulang kembali. Terus juga ada melindungi korban dari intimidasi. Institusi itu harus memastikan bahwa korban tidak diintimidasi atau diancam oleh pelaku atau pihak lain. Institusi harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku dan melakukan intimidasi atau reprisal terhadap korban. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, jawabannya sudah diterima. Iya. Kita memberikan waktu untuk tanggapannya, Pak Aldo, kepada Ya, seluruh baik, Bu jawaban. Sapina, tadi saya pengen dengar aja, misalnya, ya tata kelola itu bisa di awal, misalnya lewat administrasi, misalnya buat calon mahasiswa di Mustopo, kalau selama ini kan bebas narkoba, boleh nggak bebas kekerasan seksual, misalnya gitu. Nah, ini kan bagian dari tata kelola gitu. Jadi, kalau dia pernah melakukan itu, seperti apa kira-kira nanti rekomendasinya ke Satgas? Apakah perlu itu nanti dibuat aturan, misalnya bebas dari pelaku kekerasan seksual, kayak gitu-gitu. Kalau ini selama ini kan kita baru bebas narkoba, gitu ya. Waktu masuk kampus sih bebas narkoba, setelah kuliah narkoba, misalnya gitu kan, banyak begitu kan. Jadi nanti tata kelolanya seperti itu. Misalnya apa yang kira-kira perlu gitu, rekrutmen dosen misalnya, dosennya juga harus di track recordnya harus dilihat segala macam. Jadi bukan cuman TOEFL, IPK-nya sekian gitu-gitu kan. Jadi berarti karena ini udah isu nasional kan, jadi kita juga harus konsen situ. Sebenarnya itu tadi saya pengen lihat Sevina berani nggak idenya liar gitu. Apa yang kira-kira tata kelola itu gitu. Seperti yang dilakukan pemerintah sekarang kan, bicara tentang tata kelola pemerintahan. Kira-kira itu Sabina, Bu Citra. Ya, baik, Ya, Pak baik, Aldo. Pak. Baik, terima kasih Pak Aldo. Kita juga sudah mendengarkan paparan jawaban dari seluruh calon pansel pada siang hari ini. Kita kembali kepada Ibu Putu. Ibu Putu, silakan untuk closing statement dan juga memberikan tanggapan dari jawaban-jawaban calon pansel yang sudah memberikan paparannya. Kami persilakan, Ibu. Baik, terima kasih Bu Citra, Bapak Ibu semua calon pansel untuk PPKS di Universitas Mustopo Beragama. Saya mendengar dengan baik terkait baik itu paparan dan jawaban. Ini menunjukkan bahwa calon-calon ini sudah menguasai ya setidaknya hal-hal umum yang menjadi area untuk dilakukan pembentukan gugus tugas. Dan tentu tadi dari jawaban terkait bagaimana pencegahan, bagaimana upaya-upaya yang konkret, pengalaman-pengalaman terbaik, itu akan menjadi nilai tambah sebenarnya dari pansel nanti. Kita tentu berharap karena pada saat nanti pansel sudah dikukuhkan, maka tugas berat akan menanti pansel. Tidak hanya memilih anggota gugus tugas, tapi dokumentasi yang harus kemudian disiapkan, regulasi yang kemudian menjadi dasar terkait kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Mustopo itu justru menjadi area yang penting untuk menunjukkan sejauh mana komitmen Mustopo dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Begitu komitmen-komitmen itu sudah terakumulasi dalam dokumen, maka tahapan selanjutnya memastikan bahwa tersosialisasinya PPKS, tersosialisasinya Undang-Undang 12 2022 dan lain sebagainya, ini justru lebih mendesak. Karena kunci dari upaya pencegahan itu adalah bagaimana pemahaman para pihak untuk mencegah, menangani, dan kemudian upaya-upaya yang lebih tepat lagi untuk memastikan bahwa undang-undang ini tersosialisasi dengan baik. Jadi kehati-hatian memang menjadi hal yang penting saat ini karena kita tahu secara empiris itu data-data kekerasan seksual itu sudah di depan mata, jadi kita tidak bisa lagi menggunakan template
bagaimana cara berteman kita sebelumnya dengan saat ini ya. Nah, ini yang saya pikir penting untuk kita garis bawahi, dan terima kasih atas semua paparan, semua sharing gitu ya terkait bagaimana menunjukkan bahwa kompetensi calon-calon ini luar biasa, tinggal sedikit saja diasah. Intinya adalah nanti pansel pasti sudah harus lebih dulu membaca undang-undangnya gitu ya, sebelum melakukan langkah-langkah selanjutnya. Dan saya sangat senang bisa hadir siang ini sebagai observer eksternal, karena memang Komnas HAM memiliki tusi dalam Undang-Undang 12 2022 tentang TPKS itu. Salah satu di pasalnya adalah Komnas HAM melakukan monitoring terkait implementasi pencegahan dan penanganan TPKS di Indonesia. Artinya salah satu area yang menjadi pemantauan Komnas HAM yaitu bagaimana Satgas PPKS ini hadir di kampus. Saya sebenarnya tahun-tahun sebelumnya sudah ikut memberikan pelatihan bagi anggota Satgas. Cukup baik, tapi memang beberapa kampus tidak konsisten dan komitmennya untuk menguatkan Satgas itu sebagian bagus, sebagian masih tanda tanya, karena tadi dikatakan sempat dikatakan bahwa harus ada fasilitasnya, kantornya atau ruangnya, SDM-nya, anggaran untuk sosialisasi, bagaimana penanganan kemudian pada saat ada pelaporan, mekanisme pelaporan, itu tidak cukup hanya sekedar komitmen, tapi juga implementasinya juga harus jelas. Jadi ini lebih mendorong kampus yang lebih kemudian responsif untuk menyediakan semua infrastruktur tersebut, sehingga pembentukan Satgas ini tidak hanya di atas kertas, tapi ini nanti bisa dimanfaatkan untuk yang lain sebenarnya, kalau kemudian kebijakan kampus itu bisa mengintegrasikan Satgas tersebut. Artinya kita punya nanti Satgas PPKS, tapi mungkin bisa mengcover beberapa isu yang lain yang sehingga tidak butuh banyak Satgas nanti yang justru akan membebankan kampus untuk hal-hal seperti ini. Jadi terima kasih atas sharing dari perspektif PPKS yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kami, dan tentu saja saya mengucapkan selamat ya atas terbentuknya nanti sesudah ini pansel PPKS yang akan bekerja lebih intens lagi untuk memilih anggota Satgas. Terima kasih Pak Aldo, Bapak Ibu semua calon pansel PPKS Mustopo Bragama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Closing statement-nya luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu sekalian dan para hadirin, kita telah sampai di penghujung acara ya Ibu Bapak. Adapun kesimpulan dari uji publik calon pansel PPKS pada hari ini 8 Mei 2024 adalah sebetulnya harus diperkuat, tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Putu, diperkuat dengan regulasi dan komitmen Satgas dan pansel dalam kasus PPKS ini ya di lingkungan kampus. Kuncinya adalah upaya pencegahan, upaya pemahaman setiap individu di dalam Satgas dan panselnya sendiri, lalu juga ada kehati-hatian dalam cara berteman dan cara bersosialisasi di dalam lingkungan kampus maupun di luar, dan juga Satgas hadir di dalam kampus untuk mendorong kampus untuk lebih responsif ya terhadap implementasi kerjanya, dan diharapkan dapat mengcover isu-isu kekerasan seksual di dalam kampus itu sendiri. Baik, terima kasih. Akhir kata mungkin saya Citra Eka Putri selaku moderator acara pada siang hari ini mohon pamit dan mohon maaf Ibu, Bapak, dan adik-adik, teman-teman semuanya kalau ada kesalahan dan kurang berkenan. Mungkin kita tutup acaranya, tapi sebelumnya mungkin akan ada foto bersama ya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk teman-teman untuk mengaktifkan videonya karena kita ada foto bersama dulu. Silakan untuk co-hostnya, silakan di screenshot. Sudah ada 1, 2, 3. Baik, di slide selanjutnya. Oke, baik. 1,
2, 3. Oke, sekali lagi ya. Oke, baik-baik. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Putu. Bu Bu Putu. Terima Ya. kasih. Terima kasih Bu Putu. Terima kasih Bu Putu. Terima kasih banyak. Terima semuanya. kasih Selamat semuanya malam. Pansel. Baik, terima kasih Bu Putu dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Semangat. Semangat Satgas, semangat Pak. Semangat. Izin live ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ya, Bu. terima kasih Sehat Bu selalu Putu. Ibu Putu. Sehat selalu. Ya. Ada Pak Yos. Terima kasih Pansel. Terima kasih calon Terima kasih Bu pansel. Cit. Terima kasih Pak Aldo, semuanya, Pak Yos, Ya, terima Ibu kasih Bu Sri, Citra. Pak Puswa. Ya. Izin. Ya.